Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Berarti yang dibilang oleh tadi pengamat mana tadi, bahwasannya Polri harus dibubarkan. Saya tidak sependapat dengan bahasa-bahasa yang tidak optimis seperti itu. Nah, jadi saya tidak rela ketika polisi dimaki-maki padahal kesalahannya itu bukan itu. Kalau kita sakit cantengan, kaki sakit, sakitnya kan sampai kepala Bang. Yang dipotong itu lehernya kemudian, bukan kaki yang sakit ini. Nah, mari kita benahi bangsa ini supaya lebih beradab, lebih santun. Saya mengajar di Jepang, di Kyoto Daigaku. Kami tinggal di sana sampai detik ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Anak saya ahli IT di Jepang. Anak saya ahli kripto, ketua tim yang menciptakan Bitcoin. Saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya. Oke, kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Ya, karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Oleh karena itu, garis merahnya adalah benang merahnya. Kalaupun kepolisian ini diselamatkan, yang memakan anggaran 126 triliun per tahun 2025 ini, anggaran terbesar nomor 2 setelah Kementerian Pertahanan. Yang 3 matra itu, TNI Angkatan Darat, Udara maupun Laut. Itu cuma selisih sekian triliun dari kepolisian, 126 triliun. Oleh karena itu, dengan anggaran yang sangat besar yang diberikan rakyat ini, seharusnya kepolisian tanpa seperti ini pun harus berbenah. Udah, sekarang giliran Anda, Pitra. Baik, terima kasih Bang Kerni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kira kita diskusinya yang beradab dan beretika agar tidak menyinggung pribadi orang. Bang Kerni, saya ingin sampaikan reformasi Polri bukanlah tuntutan rakyat, akan tetapi tuntutan politik. Dalam prakteknya kita lihat isu dan wacana reformasi Polri ini triggernya daripada peristiwa 25 Agustus 2025 yang lalu. Kita lihat dalam aksi demonstrasi besar-besaran dari Sabang sampai Merauke, ada 9 tuntutan rakyat kepada pemerintah. Dan mayoritas tuntutan rakyat kepada pemerintah itu adalah ke DPR. Salah satunya menolak rencana kenaikan gaji DPR. Terus menolak tunjangan DPR. Meminta transparansi gaji anggota DPR dan bubarkan DPR. Tidak ada tuntutan rakyat di dalam 9 tuntutan itu reformasi Polri. Lantas ini berbalik. Ketika terjadi peristiwa tanggal 28 Agustus, adanya kekeliruan satu anggota saja. Yang dilempar itu institusi secara keseluruhan yang disalahkan. Padahal petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam mengamankan aksi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 25, 26, 27, 28 dan seterusnya, tujuannya hanya satu, Bang Kerni. Menjalankan fungsi Kamtibmas. Sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 4. Menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi masyarakat. Jadi
petugas kita di lapangan ya bukan hanya mengamankan demonstrasi, akan tetapi selain mengamankan demonstrasi, petugas kepolisian juga di lapangan mengamankan objek vital nasional, gedung DPR RI, beserta dengan isi-isinya anggota DPR RI di sana. Seharusnya kita berterima kasih kepada Polri karena apa? Karena trigger pada tanggal 28 Agustus 2025 tersebut tidak terjadi pendudukan di gedung parlemen sehingga tidak menimbulkan parlemen jalanan. Ini kan tuntutannya kepada DPR. Lantas kenapa sekarang polisi yang disalahkan dengan satu kekeliruan anggota? Dan anggota yang keliru tersebut dalam melaksanakan tugasnya telah dihukum, diberikan sanksi tegas. Berbicara reformasi, Bang Karni. Reformasi tersebut sudah dicanangkan sejak tahun 99 dan momentumnya telah terjadi melalui TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000. Kultur dan budaya kepolisian yang militeristik dahulunya berubah menjadi polisi sipil. Jadi kita harus mempertahankan ini. Seperti yang dibilang oleh tadi pengamat mana tadi, bahwasannya Polri harus dibubarkan. Saya tidak sependapat dengan bahasa-bahasa yang tidak optimis seperti itu. Ini sangat aneh dan janggal sekali. Kenapa? Karena dari 9 tuntutan rakyat kepada pemerintah tidak ada di situ menyangkut kepolisian. Lantas karena tragedi adanya almarhum Apan itu berubah wacananya kepada Polri. Ini kan aneh sekali gitu loh. Baik, terakhir saya kasih kesempatan ke Profesor Hermawan Sulistyo, pada saat ahli Kapolri. Jadi gini Bang, Jadi gini Bang, saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya lihat forum seperti ini. Dan Bang Karni membiarkan. Saya wartawan 25 tahun Bang. Mulai dari majalah Gadis. Jadi sebetulnya saya ahli gadis-gadis. Nah, 25 tahun. Saya pernah jadi wartawan TSM. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi, tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Nah, jadi saya mengawaki reformasi di Polri dari awal, dari 98. Pada waktu itu kita semua merasa polisi jadi orang Jawa bilang bolodupaknya. Dipakai oleh tentara, nginjek-nginjek, diinjek-injek, polisi yang nginjek-nginjek kita aktivis. Kalau orang yang mengaku aktivis dan tidak tahu siapa saya, itu penumpang gelap di belakang. Saya bertaruh nyawa, 35 tahun saya jadi demonstran di lapangan. Bertaruh nyawa, terutama 98. Suruh Adian ngomong di sini. Suruh teman-teman yang lain ngomong di sini. Nah, jadi saya tidak rela ketika polisi dimaki-maki padahal kesalahannya itu bukan itu. Kalau kita sakit cantengan, kaki sakit, sakitnya kan sampai kepala Bang. Yang dipotong itu lehernya kemudian, bukan kaki yang sakit ini. Nah, mari kita benahi bangsa ini supaya lebih beradab, lebih santun. Saya mengajar di Jepang, di Kyoto Daigaku. Kami tinggal di sana sampai detik ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun.
Anak saya ahli IT di Jepang. Anak saya ahli kripto, ketua tim yang menciptakan Bitcoin. Jadi kami tahu semua itu. Tanya kawan-kawan dari angkatan saya, semua tahu saya orang yang paling keras. Jenderal Angkatan Darat saya maki-maki. Semua tahu di TV, di luar, kalau berani bunuh saya. Lebih keras dari omongannya Rismond. Tapi kita kan nggak mau tidak berkeadaban seperti itu selamanya. Oleh karena itu saya menulis, menyalurkan energi menjadi menulis. Polisi mengubah sifat konflik dari kekerasan menjadi diskusi, menjadi hukum, menjadi undang-undang. Marilah kita taati itu. Jadi saya tidak ada komentar lagi, tapi kalau begini, saya tadi Pak Ito ngomong sama saya, kalau tahu gini saya nggak akan datang. Kami berdua dimaki-maki nggak apa-apa. Di Mabes Polri aja, tadi dengerin rekamannya dari jam 10 pagi kita ya, sampai langsung ke sini tadi. Isinya keras sekali. Saya ingat 2 tahun berturut-turut dapat undangan menjadi juri. Juri apa? Juri lomba orasi demo. Juri untuk lomba orasi demo. Di Polda Metro Jaya dan di seluruh Indonesia. Bang Karni kan generasi di atas saya. Pernah mendengar itu di zaman Orde Baru. Kalau bikin kayak begitu, hari Senin kita ketemu di Kodim, kalau enggak di kuburan. Dan enggak ada yang bersuara, kami yang bersuara, saya paling depan. Kalau yang mau pertanyakan, saya punya catatan harian buku lawan. Jejak-jejak jalanan di balik kejatuhan Soeharto. Detail saya tulis setiap hari itu. Apa yang terjadi. Suasananya jauh lebih mencekam dari sekarang. Dan saya juga kasar sekali, tapi saya masih beradab. Kalau ngomong, itu aja pesan saya. Ya. Saya mau describe bahwa kita dari tadi ini diskusi rekaman, bukan live. Artinya kami berhak memotong mana yang dianggap tidak sopan, mana yang dianggap salah tempat, salah orang. Tadi saya juga bilang Saudara Rismond bahwa berapa nama yang dia sebut keliru. Misalnya dia sebut Tito, padahal bukan. Saya kan cukup dalam juga di Polri, maka terakhir pun saya diminta jadi staf ahli. Cuma saya karena merangkap jabatan, saya terpaksa menolak ke Pak Sigit. Jadi bahwa situasi Orde Baru juga tidak sama dengan sekarang. Artinya kalau tadi dibilang kita kalau nggak ketemu di Kodim, kita ketemu di kuburan. Saya punya sejarah lebih parah dari itu. Saya TO setelah Dedi Amdud. TO setelah Dedi Amdud mati, harusnya saya. Boleh cek di Mabes pasti tahu. Jadi bahwa sekarang kita memang jauh lebih terbuka, lebih reformis. Dan memang kekasaran tidak akan menyelesaikan masalah. Kebijaksanaan yang bisa menyelesaikan.
Jadi apa yang saudara saya Profesor Kiki khawatirkan, Jangan sebut saya profesor, Bang. Banyak profesor odong-odong, saya nggak mau disamain. saya aja jemput Kiki aja nama saya tuh Eh, Kiki. saya jemput profesor aja ke beberapa orang. Tidak semua yang punya gelar profesor.